meringankan langkah kita dalam rumah Allah yang berbahagia ini dalam rangka ubudiyah kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat merangkaikan salam dari sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi, yang insyaallah mudah-mudahan kita seluruhnya mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita sudah berada di malam 23 Ramadan. Artinya tinggal lebih kurang 7 atau malam lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Bukan kita yang meninggalkan Ramadan, tapi Ramadanlah yang akan meninggalkan kita. Maka saya dari depan ini mengingatkan diri saya dan kita semua, mari kita ambil manfaat atau fadilah yang ada di sisa Ramadan ini dengan memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah, agar kiranya Allah mengampunkan dosa-dosa kita dan insyaallah mudah-mudahan memasukkan kita ke dalam surganya Jannatul Na'im. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita hari ini kita akan mengupas satu firman Allah dalam surah Al-Asr, di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa, demi waktu yang sedikit, kata Allah. Wahai manusia, sesungguhnya umur yang kuberikan kepadamu sedikit, kehidupan yang kuberikan kepadamu sebentar, kata Allah. Ayat Allah ini dikuatkan lagi dari hadis Rasul yang berbunyi, umri ummati baina sittin wa sab'in. Kata Nabi kita Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, umur kita antara sittin wa sab'in, 60-70. Artinya kehidupan yang Allah berikan tak panjang, hanya sebentar. Maka kita diingatkan oleh Allah, manfaatkanlah waktu yang sedikit ini dengan memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah. Makanya disambungkan oleh Allah ayat yang keduanya, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya banyak manusia yang merugi, kata Allah. Dalam kajian ilmu balaghah, inna ini namanya harfu taukid, huruf yang menguatkan. Memang benar-benar banyak manusia yang merugi, kata Allah. Kenapa? Karena tidak pandai mengambil manfaat hidup yang sebentar ini. Terlampau hubbud dunia, terlampau cinta kepada dunia. Hari ini kita lihat banyak manusia yang menjual akidahnya gara-gara dunia. Mau naik pangkat jual akidah, mau dapat duit jual akidah, mau kawin jual akidah. Bahkan berani mempertuhankan manusia seperti Allah. Gara-gara apa? Gara-gara dunia. Maka betullah kata Allah, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya banyak manusia yang merugi. Siapa yang merugi tadi? Yang tidak pandai mengambil manfaat waktu yang sedikit Allah kasih. Maka agar kita tidak merugi, Allah memberikan solusinya, Allah memberikan jalan keluarnya. Yang pertama kata Allah, agar tidak merugi Bapak Ibu sekalian, illalladzina amanu, orang yang beriman kepada Allah, orang yang istiqomah kepada Allah, ialah manusia yang tidak merugi, yang tidak menjual akidahnya kepada dunia, yang tidak menjual dunianya kepada makhluk. Itulah yang tidak merugi. Ketika ada permasalahan, semuanya dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasul SAW, siapa yang mengharap kepada makhluk, siap-siaplah dengan kekecewaan. Tapi siapa mengharap kepada Allah, ketika dia ada masalah, insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan solusinya, memberikan jalan keluar kepada kita.
Maka Bapak Ibu sekalian, kita hari ini banyak masalah. Kenapa ada masalah? Karena terlalu cintanya kita kepada dunia dan mempertuhankan manusia. Sampai-sampai kita dengar ada hari ini manusia yang berani menyamakan Allah dengan manusia. Ada yang berani menyamakan suara azan yang mulia dengan binatang dan lain sebagainya. Inilah yang kata Allah tadi, manusia yang merugi, yang tidak dia istiqomah dalam Islam, yang dia menjual akidahnya gara-gara dunia. Karena Rasul sudah mengingatkan tadi kehidupan kita sebentar lagi Bapak sekalian. Apa yang mau disombongkan di dunia ini? Bahkan Allah katakan di ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la tamshi fil ardi maraha. Tak pantas kita sombong di muka bumi Allah ini. Tapi ketika Allah berikan kelebihan sedikit kepada kita, sudah kita menunjukkan kesombongan. Padahal Allah yang mempunyai kelebihan tak sombong kepada makhluknya. Bahkan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih dan penyayang kepada kita. Maka agar tidak merugi, solusi yang pertama Allah katakan, illal ladzina amanu. Berimanlah hanya kepada Allah. Bukan hanya ketika berada di rumah Allah saja kita beriman, tapi ketika keluar satu langkah dari Allah, dari rumah Allah ini, tetaplah istiqomah dalam Islam. Jangan pernah menjual akidah kita gara-gara dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Solusi yang kedua kata Allah agar tidak merugi, wa'amilus sholihat, banyakkan amal soleh, banyakkan amal ibadah. Jangan hanya merasa cukup dengan ibadah makhluk saja, ibadah rutinitas saja. Sholat 5 waktu, puasa bulan suci Ramadan, ketika punya rezeki bayar zakat, ketika punya rezeki naik haji. Kalau bisa kata Allah, tambahkan lagi dengan ibadah ghairu mahdhah, ibadah sunat. Ini Ramadan momennya menambah amal ibadah kita, ibadah sunat. Seperti sholat tarawih malam ini. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena Rasul mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menegakkan salat malam, salat tarawih dengan keimanan dan keikhlasan, Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ini momen kesempatan kita memperbanyak amal ibadah kita. Rugi orang yang tidak mengambil manfaat di momen Ramadan ini. Ketika datang Ramadan, dianggap hanya biasa-biasa saja. Dan ketika selesai Ramadan, pasca Ramadan pun dia hanya biasa-biasa saja. Tak meningkat amal ibadah. Maka itulah manusia yang merugi. Padahal Allah sudah mengingatkan, wa'amilus sholihat, banyakkan amal soleh. Jangan merasa cukup dengan ibadah wajib. Kalau bisa tambahkan ibadah sunnah. Ketika Bapak Ibu tadi kotak tabung berjalan, jangan segan-segan masukkan yang paling besar. Gak usah lagi dilihat-lihat kantong ini. Kalau bisa ambil, masukkan yang paling besar. Karena saya lihat banyak juga, ya, ketika saya khotbah Jumat berada di atas, ada orang mau nabung, dia rogoh-rogoh kantung. Rogohnya dalam pula lagi. Ketika terogoh salah ambil pula lagi. Yang terakhir dia uang merah, ternyata salah ambil dia masukkan lagi. Rogoh lagi. Yang kedua kali salah ambil juga, masih warna biru dia. Yang ketiga, terambil yang paling dalam, ternyata uang tadi masih ada gambar parangnya. Itulah yang disediakan. Tapi doanya panjang kali, minta bahagia dunia akhirat, tapi sedekahnya 1.000 rupiah. Padahal momen Ramadan ini meningkatkan amal ibadah kita. Kalau bisa, sedekahlah yang paling banyak, yang paling bermanfaat, agar kita tidak merugi Allah Subhanahu wa taala. Kedua, yang ketiga, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Tingkatkan kebenaran, tingkatkan kesabaran. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar walaupun pahit. Mari kita ajak kawan-kawan kita, sahabat kita yang belum beribadah. Kita ajak beribadah kepada Allah. Ustaz, sudah aku ajak Ustaz.
Tapi dia tidak mau. Bahkan dihinanya, Ustaz, sabar. Ketika kita mengajak kepada kebaikan, pasti ada tantangannya. Maka kunci suksesnya adalah sabar. Maka berkaitan dengan itu, siapa yang patut kita contoh tentang kesabaran? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu riwayat saya baca tentang kesabaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah berangkat dari rumahnya mau berdakwah. Di tengah jalan Rasulullah diludahi oleh seorang Yahudi. Bahkan disiramkan kotoran ke tubuh Rasulullah. Apakah Rasulullah marah? Tidak. Bahkan Rasulullah tersenyum. Rasul mau berangkat beribadah, di tengah jalan Rasul diludahi, disiramkan kotoran. Rasul marah, tersenyum. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, kira-kira ketika kita berangkat dari rumah menuju masjid ini, di tengah jalan kita diludahi oleh orang lain, kira-kira senyum nggak? Pak, Bu, dengar nih Ibu. Ibu berangkat dari rumah di tengah jalan diludahi kawan, kira-kira marah nggak Ibu? Enggak ya? Oh, marah. Rasul tidak marah, bahkan Rasul tersenyum. Bahkan Rasul ucapkan Alhamdulillah. Hari kedua juga demikian, ketika Rasul berangkat dari rumahnya di tengah jalan Rasul diludahi. Bahkan Rasul ucapkan Alhamdulillah. Tapi hari ketiga ketika Rasul keluar, tidak ada yang meludahi Rasulullah. Maka Rasul bertanya kepada tetangganya, wahai Polan bin Polan, kemana si Yahudi yang biasa meludahi saya? Tetangganya bilang, ya Muhammad, ya Rasulullah, si Yahudi hari ini sedang sakit. Si Yahudi hari ini sedang sakit. Mendengar musuhnya sakit, Rasul menangis. Padahal sebenarnya Rasul tidak pernah merasa punya musuh. Orang lainlah menganggap Rasul sebagai musuhnya. Tapi ketika mendengar musuhnya, Rasul menangis. Saya tanya kembali kepada ibu bapak sekalian, kalau seandainya kita punya musuh, kita dengar musuh kita sakit, kira-kira nangis gak? Enggak. Jauh kali. Ibu kira-kira kalau dengar punya musuh nangis gak? Ada yang bilang bisa mampus ya Allah. Stop. Tapi Rasul menangis Bapak Ibu sekalian. Sehingga Rasulullah pulang ke rumahnya, dia jumpa istri tercintanya Aisyah radhiyallahu anha. Apa dia katakan? Wahai Aisyah, tolong kau buatkan makanan yang paling enak. Kira-kira makanan apalah yang paling enak? Disuruh Rasulullah buatkan makanan yang paling enak. Maka dibuatkanlah makanan yang paling enak. Diantarkan Rasulullah ke rumah si Yahudi tadi. Ketika sampai ke rumah si Yahudi tadi, Rasul ketuk pintu rumahnya. Tok. Apa jawaban dari dalam? Padahal ketika itu si Yahudi sedang sakit, Bapak Ibu sekalian. Dengan lantangnya dia katakan, siapa? Sakit lantang. Sakit petendengan, Bapak Ibu sekalian. Maka mohon maaf saya, siapa di antara kita yang sedang sakit tapi lantangnya bukan main Yahudi itu? Tapi Rasul dengan tenang menjawab, saya yang datang Muhammad Rasulullah. Dengan Nabi Muhammad yang datang, langsung si Yahudi dibangkit, dia buka pintu rumahnya, langsung dia peluk kaki Rasulullah sambil menangis. Apa dia katakan? Ya Muhammad, engkaulah yang selama ini aku sakiti, tapi engkau pula yang mula-mula melihat aku sedang sakit. Sementara teman-temanku yang selama ini bersenang-senang dengan aku, sampai hari ini tidak pernah seorang pun yang datang melihat aku sedang sakit. Maka dengan ini ya Muhammad, dengarkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan engkau Muhammad benar utusan Allah. Masuk Islam Bapak Ibu sekalian. Masuk Islam seorang Yahudi berkat kesabaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas kata Rasul, kunci sukses dalam Islam adalah sabar. Walaupun hari ini kita banyak cobaan Bapak Ibu sekalian. Hari ini umat Islam dicoba, betul nggak? Betul sekali. Maka kunci suksesnya sabar. Ada yang tanya sama saya, Ustaz, sabar ada batasnya nggak Ustaz? Nggak ada. Nggak ada sabar batas.
ketika kita punya permasalahan, kembalikan semuanya kepada Allah. Wa ilallahi turja'ul umur. Sesuatu permasalahan yang kita kembalikan kepada Allah, insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan solusinya, Allah memberikan jalan keluarnya kepada kita. Agar kiranya mudah-mudahan selesai Ramadan ini Islam akan bangkit kembali. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, mengingat waktu terakhir, saya sekaligus mohon minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin ada penyampaian saya yang tidak sesuai, itu kelemahan saya. Yang benar itu semuanya datang dari Allah. Kemudian saya mengundang seluruh jemaah, saya undang bareng datang ke rumah saya bulan Syawal. Kadang-kadang diundang pun tak datang juga. Karena mungkin sekarang Pak udah canggih, cukup kirim WA aja, selamat hari raya ya Ustaz, selesai. Kalau teringat oleh ayah saya dulu Ustaz, itu setiap lebaran jemaahnya mungkin sampai 10 bus datang. Sekarang jangankan 10 bus, 1 bus enggak lagi. Jadi ini saya undang jemaah ya datang ke rumah saya. Kalau mau datang telepon dulu. Insyaallah sama-sama saya ladeni. Apalagi bawa makan dan bawa oleh-oleh ya, sama-sama kita makan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.